Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nisa dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih muamalah. Yang pertama yaitu adalah harta. Harta itu segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan untuk disimpan. Unsur harta yaitu ada dua. Yang pertama unsur aniyah dan unsur urf. Kedudukan harta yaitu yang pertama di dalam Al-Quran yaitu harta adalah milik Allah. Yang kedua yaitu harta sebagai sarana untuk memperoleh bekal menuju akhirat kelak. Yang ketiga yaitu harta sebagai ujian. Sedangkan di dalam sunnah harta itu adalah penyebab fitnah. Selanjutnya yaitu hak milik. Hak milik yaitu penguasa terhadap suatu benda atau harta dan pemiliknya berhak menggunakan harta tersebut seperti menjual belikannya, menghibahkannya, serta selama tidak ada halangan syarak dan menghalangi orang lain untuk menggunakan harta tersebut. Pembagian hak milik yaitu ada al-milikul al-tam, al-milik an-nakis, yaitu kepemilikan tidak sempurna. Sebab dan cara memperoleh hak milik yang pertama yaitu ikhrajul mubahat, yaitu memiliki benda yang boleh dimiliki seperti menangkap ikan di laut. Selanjutnya yaitu al-uqud seperti jual beli, jual beli, hibah atau wakaf, dan al-kafiyah atau waludu minal mamluk, yaitu beranak pinak seperti kita memiliki ternak sapi. Berakhirnya kepemilikan yaitu karena wafatnya pemiliknya sehingga miliknya itu berpindah kepada ahli warisnya. Riba yaitu pengambilan tambahan yang berasal dari usaha yang haram yang merugikan di antara salah satu pihak. Jenis-jenis riba yaitu ada riba qard seperti kita berutang 90.000 kemudian disuruh mengembalikan 95.000. Nah, 5.000 itu adalah ribanya. Riba jahiliyah yaitu utang yang ditunaikan itu lebih dari pokoknya karena peminjam ini tidak bisa mengembalikan utangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Jenis-jenis gharar yaitu jual beli yang belum ada, jual beli barang yang tidak jelas, baik yang mutlak, jual beli barang yang tak mampu diserah terimakan. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan seperti perjudian. Haram yaitu apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Sedangkan batil yaitu suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Akad dalam jual beli yang pertama yaitu ada akad salam, yaitu transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungjawabkan dan barang yang penyerahannya itu ditunda dan pembayaran itu dilakukan pada saat transaksi seperti jual beli online dengan aplikasi Shopee. Selanjutnya yaitu istisna yaitu jual beli dan dalam bentuk pemesanan barang, pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang mana disepakati oleh kedua belah pihak seperti memesan cincin emas di toko dengan kriteria yang ditentukan oleh pembeli. Murabahah yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah, yang mana bank ini akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai dengan keinginan pembeli, kemudian akan dijual ke pembeli tadi dengan harga dan untung yang telah disepakati bersama. Bai al-wafa yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa barang yang telah dibeli tersebut bisa dibeli kembali dengan harga jual yang pertama sampai waktu yang telah ditentukan. Bai bital ajal yaitu pembelian barang dengan cara pembayarannya menyicil atau angsuran. Bai al-inah yaitu jual beli yang merekayasa perdagangan,
yang bertujuan untuk meraup keuntungan. Bai tawarruk yaitu membeli barang dengan harga tertangguh dari penjual, kemudian menjual kembali kepada orang lain dengan tunai. Bai al-dain yaitu bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Bai al-muzayyadah yaitu transaksi jual beli secara lelang, yang mana yaitu penjual menawarkan barangnya kepada calon pembeli dan pembeli menawarkan harga tertinggi, itulah yang mendapatkan barang tersebut. Akad dalam kerjasama yaitu yang pertama mudharabah, yaitu akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dan telah ditentukan dan keuntungannya. Syirka yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membuka usaha, kemudian masing-masing pihak memberi kontribusi berupa dana dan keuntungan, kemudian kerugiannya pun ditanggung bersama. Muzara'ah yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi menyerahkan tanahnya untuk ditanam dan yang bekerja diberi bibit. Musako yaitu kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola untuk memelihara dan merawat dengan perjanjian bagi hasil dengan jumlah yang telah disepakati. Muwaraso yaitu akad kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras, di mana yang dipanen itu pohonnya bukan buahnya, dan hasilnya itu dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Akad dalam sewa yang pertama yaitu ijarah, yaitu menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya, seperti kita menyewa gedung untuk melakukan acara. Selanjutnya yaitu ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Akad dalam sosial yang pertama yaitu ariyah, yaitu pemberian penggunaan barang saja, seperti kita meminjamkan sepeda yang kemudian dikembalikan kembali. Selanjutnya yaitu qard yaitu akad pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlahnya dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, seperti kita meminjamkan uang. Hibah yaitu pemberian barang secara langsung kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedekah yaitu akad pemberian harta atau barang milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan hadiah yaitu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Zakat yaitu pembagian sebagian harta yang dimiliki untuk menyucikan jiwa dan harta itu sendiri, karena harta yang kita miliki itu adalah hanya titipan dari Allah. Akad dalam ruang lingkup lainnya yang pertama yaitu ihya al-mawad, yaitu upaya menghidupkan dan mengelola suatu tanah yang tidak pernah tercamah oleh manusia atau pernah dikelola kemudian ditinggalkan kembali. Sedangkan ma'adin yaitu harta terpendam yang disimpan oleh orang yang telah masuk Islam. Luwatoh yaitu barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Ghasab yaitu meminjam atau memanfaatkan atau mengambil barang orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Undian berhadiah yaitu undian yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menarik pembeli untuk melariskan dagangannya. Al-muflis yaitu orang rugi dalam keadaan bangkrut di akhirat. Bisa jadi ia di dunia adalah orang yang memiliki amal soleh, tapi tidak ada gunanya amalan soleh itu karena sebab ulahnya di dunia. Selanjutnya yaitu ikrar atau paksaan. Ikrar yaitu suatu perbuatan yang timbul dari pemaksaan untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.